wabarakatuh. Halo, sahabat channel Wahna Kaula. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi dan fisiologi. Nama saya Wahna Kaula, NIM 2107051, Prodi Kebidanan 1B, Stike Setza Saintika. Oke, yang pertama kita akan membahas anatomi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Integumen merupakan lapisan luar sebuah organisme atau organ yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Yang kedua ada sistem integumen. Yang pertama ada fungsinya melindungi struktur internal, 2. Mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, 3. Mengatur suhu tubuh, 4. Melakukan proses ekskresi melalui keringat, 5. Melindungi bahaya sinar matahari, 6. Memproduksi vitamin D. Oke, kita akan membahas yang pertama sistem integumen, yaitu kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh. Kulit berperan membungkus organ dalam tubuh dan pelindung dari paparan lingkungan luar yang berbahaya. Kulit berfungsi sebagai pelindung, proteksi, penerima rangsangan, mengatur panas, dan pengeluaran atau ekskresi. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis sebagai lapisan bagian luar. Yang kedua ada lapisan yang berada di tengah atau dermis. Yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkuntan, lapisan jaringan ikat atau lapisan terdalam. Selanjutnya ini ada anatomi kulit. Yang pertama ada ini epidermis, kedua ada dermis, yang ketiga ada lapisan subkuntan atau hipodermis. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan stratum corneum, yaitu terdiri dari lapisan sel tanduk atau keratinasi yang efektif untuk pencegahan dan penguapan air dari lapisan yang paling dalam. Yang kedua ada lapisan lucidum. Lapisan lucidum merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar UV. Ketiga ada lapisan stratum granulosum, yaitu merupakan sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. 4. Ada lapisan spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi, bakteri, atau virus pada kulit. Yang kelima ada lapisan stratum basal. Lapisan ini lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. B. Lapisan dermis. Lapisan dermis terdiri dari papillaris dermis atau lapisan atas. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam permanjaan dan pengadaan unsur-unsur kulit. Yang kedua ada reticular dermis atau lapisan bawah. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kering. Struktur lapisan dermis yang pertama ada kelenjar minyak, menghasilkan minyak yang berperan sebagai pelindung kulit dari kekeringan. Yang kedua ada folikel rambut, bagian akar rambut yang merupakan tempat membelahnya sel-sel rambut. 3. Ada serabut saraf, saraf-saraf penerima rangsangan dan sentuhan yang akan dikirim ke otak. 4. Ada kelenjar keringat. Oke, selanjutnya ada lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh vena dan arteri, anyaman saraf yang berjalan dengan permukaan kulit di bawah dermis. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan organ tubuh bagian dalam, membentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu yang pertama ada sebagai isolator, terutama dengan adanya bulu atau kulit yang berambut. 2. Kulit juga berperan dalam proses mimikri dan pengenalan atau identifikasi jenis kelamin lain. 3. Tempat berbagai organ sensorik seperti organ perasa. 4. Untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit.
5. Melindungi tubuh dari gangguan mekanis, fungsi, iritasi, dan terlaksananya terutama. Selanjutnya ada sistem integumen yang kedua, yaitu rambut. Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis, rambut merupakan organ tubuh dari manusia yang memiliki bentuk seperti helaian benang yang tumbuh dengan mengandung banyak keratin. Rambut dapat mulai dari lapisan epidermis atau lapisan dari kulit terluar. Struktur rambut terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ada susunan paling luar ke dalam yang disebut sebagai selaput rambut, 2. Kulit rambut, 3. Sumsum rambut. Sistem integumen yang ketiga ada kuku. Kuku adalah salah satu organ tubuh yang melindungi ujung jari tangan dan kaki. Kuku jari juga membantu untuk mengambil benda, mengaruk kulit yang gatal, atau sekedar melepaskan simpul. Kuku terbuat dari protein yang disebut keratin. Fungsi kuku paling utama adalah melindungi ujung. Dengan adanya kuku, jari manusia akan terlindungi dari virus dan bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya kita akan masuk kepada fisiologi sistem integumen. Berdasarkan fisiologi sistem integumen, kita lihat dengan fungsi kulit. Yang pertama ada fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritasi, asam dan alkali kuat, gangguan infeksi luar, kuman atau bakteri, jamur. Yang kedua ada fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. 3. Ada fungsi ekresi. Kulit juga berfungsi dalam ekresi dengan perantaraan dua kelenjar eksorinya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh yang diproduksi melindungi kulit, juga menahan evaporasi air yang berlebihan. 4. Ada fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis atau hipodermis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini dermis dan hipodermis. Terhadap dingin diperankan badan Krauss yang terletak di papila dermis. Badan taktir Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap rabaan. Kelima ada pengaturan. Fungsi pengaturan. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. 6. Ada fungsi pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosoid terletak di lapisan basal, dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosoid menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal dari kulit, reduksi Hb, dan karoten. Yang ketujuh ada fungsi keratinisasi sebagai pelindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologis. 8. Ada fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksi kolesterol dengan bantuan sinar UV, enzim di hati dan ginjal, lalu memodifikasi rekursor dan menghasilkan calcitriol, bentuk vitamin D yang aktif. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.